Halo teman-teman pecinta sepak bola di seluruh tanah air. Di sini kita akan membahas mengenai timnas Indonesia di Piala Asia. Kemarin kita sama-sama menyaksikan Indonesia menghadapi Vietnam dan kita berhasil meraih kemenangan 1-0. Kemenangan yang tentunya sangat kita harapkan karena yang kita hadapi itu adalah rival kita di Asia Tenggara, yakni Vietnam. Tim yang sudah sangat lama tidak kita kalahkan, tim yang di 4 pertandingan terakhir itu gagal kita kalahkan. Bahkan di 4 pertandingan terakhir kita gagal mencetak 1 gol atau mencetak gol ke gawang Vietnam. Dan kemarin itu adalah kemenangan yang sangat kita nantikan. Sudah sangat lama tentunya kita ingin menyaksikan Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam, rival kita di Asia Tenggara. Tentu kita sangat mengapresiasi kemenangan itu. Dan sekaligus kemenangan itu juga membuka peluang kita untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia, di mana sejak keikutsertaan kita di Piala Asia kita tidak pernah lolos ke babak 16 besar. Dan saat ini, tahun ini kita tentu sangat berharap kita bisa lolos ke babak 16 besar. Dan tentunya di pertandingan terakhir kita sudah ditunggu oleh timnas Jepang. Dan kita beruntung bahwa saat ini Jepang nampaknya bermain tidak sedang berada dalam performa terbaiknya, karena di pertandingan terakhir Jepang harus mengalami kekalahan ketika menghadapi Irak dengan skor 2-1, dan juga pada saat pertandingan pertama menghadapi Vietnam, Jepang juga harus kesulitan untuk menundukkan Vietnam, dan Jepang juga harus kebobolan dengan 2 gol. Jadi di 2 pertandingan terakhir Jepang kebobolan 4 gol. Nah, tentunya ini adalah kesempatan bagi kita juga untuk bermain dengan semangat yang tinggi, dengan Spartan menghadapi Jepang. Dan menurut saya nantinya ya, sektor yang akan menentukan keberhasilan Indonesia menghadapi Jepang itu adalah sektor penyerangan, bukan sektor pertahanan atau sektor tengah. Kenapa saya katakan sektor penyerangan? Karena kalau kita membandingkan kualitas pemain antara Jepang dengan Indonesia, tentu itu berbeda sangat jauh ya. Dari sisi peringkat juga sangat jauh sekali. Indonesia berada di peringkat 142, sedangkan Jepang berada pada peringkat 16 dunia. Itu bagaikan bumi dan langit ya. Tapi kita jangan khawatir, karena kita tahu bahwa sepak bola itu segala sesuatu masih bisa terjadi. Bola itu bundar ya, kita tahu. Dan ketika kita menyaksikan Vietnam menghadapi Jepang, itu Vietnam bermain dengan luar biasa. Mereka menyulitkan Jepang untuk mencetak gol, dan Vietnam berhasil mencuri 2 gol dari Jepang. Dan kalau kita saksikan ya, kunci dari keberhasilan Vietnam untuk menyulitkan Jepang atau mencetak 2 gol ke gawang Jepang itu adalah Vietnam berhasil memanfaatkan sekecil apapun peluang yang mereka peroleh. Dan ini pun harus dilakukan oleh timnas Indonesia. Jadi kalau kita ingin berhasil menghadapi Jepang, maka kita harus memanfaatkan peluang sekecil apapun yang kita peroleh, yang diperoleh oleh pemain depan kita. Kemarin ketika menghadapi Vietnam, kita memperoleh banyak sekali peluang. Pemain depan kita memperoleh banyak sekali peluang, baik itu Rafael Struijk maupun Hoki Caraka ya, yang di pertandingan menit-menit terakhir itu dimasukkan oleh Sintayong. Tapi sayang sekali ya, Hoki punya banyak kesempatan tapi tendangannya masih sangat lemah ya, dan belum terarah ke gawang dengan sempurna kayak gitu, sehingga bisa ditangkap dan dipatahkan oleh kiper Vietnam. Nah, tentunya kalau kita ingin berhasil menghadapi Jepang, maka peluang sekecil apapun itu harus bisa dikonversi menjadi gol gitu ya. Hoki Caraka ini juga harus menjadi perhatian ya bagi pemain depan kita. Karena kalau kita saksikan juga Jepang menghadapi Irak, itu juga sama. Dari sisi permainan itu Irak kalah dari Jepang gitu. Dari sisi possession juga kita lihat perbandingannya sangat jauh. Jepang itu menguasai pertandingan hampir 70% ya dari bola possession menghadapi Irak. Tapi itu tadi balik lagi ya, peluang kecil itu berhasil dikonversi menjadi gol. Itulah nanti akan menentukan keberhasilan Indonesia menghadapi Jepang. Dan kalau kita bicara keberhasilan menghadapi Jepang, ya tidak selalu kemenangan yang menjadi parameternya. Ya, kita
berhasil meraih hasil imbang itu adalah satu keberhasilan. Kita kalah ya dengan selisih gol yang tidak jauh, tidak banyak ya, selisih gol 1 saja. Misalnya kita kalah 1-0 atau kita kalah 2-1 atau kita kalah 3-2, itu juga sudah merupakan satu keberhasilan. Kenapa? Karena kalau kita melihat ya, hasil pertandingan di grup lain, untuk memperebutkan satu tempat di peringkat 3 terbaik itu sangat terbuka lebar bagi Indonesia. Ya, kita sudah punya 3 poin dan sekarang juga margin kita itu -1. Kalau kita misalkan kalah dari Jepang dengan margin yang tidak banyak, maka kita akan -2. Dan saya yakin dengan perolehan -2 pun Indonesia masih bisa lolos ke babak 16 besar, meskipun berada pada peringkat keempat ya, dari peringkat 3 terbaik. Karena nanti akan diambil 4 tim dari peringkat 3 terbaik yang akan lolos ke babak 16 besar. Tentunya itu sudah merupakan keberhasilan yang luar biasa yang diraih oleh Timnas Indonesia, dan juga sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh PSSI, yang ditetapkan oleh Sinteyong untuk lolos ke babak 16 besar. Nantinya siapapun lawannya di 16 besar ya, apakah itu Australia, apakah itu Qatar, apakah itu Korea Selatan, itu kita tidak peduli ya. Ya, yang kita inginkan, yang masyarakat Indonesia harapkan, yang pecinta sepak bola Indonesia nantikan itu adalah Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar. Kita sangat bangga ya menyaksikan pertandingan timnas Indonesia, dan ini juga dipuji oleh media luar negeri. Ada podcast yang sangat menarik ya, yang dimiliki oleh podcastnya orang Amerika kalau tidak salah itu. Mereka sangat takjub ya melihat permainan Indonesia, dan mereka salah memprediksi ternyata gitu. Yang menurut mereka itu Indonesia tim yang paling buruk ya, ternyata mereka keliru ya. Mereka meminta maaf, bahkan meralat pernyataannya gitu. Ternyata mereka salah di dalam menilai timnas Indonesia. Dan mereka mengatakan bahwa melihat permainan Indonesia kemarin menghadapi Vietnam dan juga menghadapi Irak, di mana Indonesia berhasil menyulitkan Irak, harusnya Indonesia mungkin bisa berada di posisi 70 atau 80 dunia gitu ya. Jadi Indonesia bisa potensi menjadi tim menengah di Asia gitu. Mungkin setara dengan Jordania kata mereka gitu ya. Nah, jadi tentunya kita berharap nanti Indonesia bisa meraih keberhasilan menghadapi Jepang. Yang tadi saya bilang bahwa keberhasilan itu tidak harus menang ya, tapi seri juga itu sudah merupakan satu keberhasilan. Ataupun kalah dengan selisih tidak banyak, itu juga sudah merupakan suatu keberhasilan. Dan kita akan sama-sama menyaksikan timnas kita bermain di 16 besar. Tentunya sangat kita harapkan semuanya. Jadi mari kita dukung terus timnas Indonesia, mari kita support Indonesia supaya bisa memberikan permainan yang terbaik ya. Bravo Timnas Indonesia.